Ya, kali ini gue bakal nyampein pesan penting buat kalian ya. Buat cara kita biar bisa konsisten. Bukan cuman 1 hari 2 hari, tapi berhari-hari. Dan ini tuh tahan lama gitu. Kadang tuh orang mikir kalau mereka tuh bisa ngelakuin sesuatu hal gede dalam sekali jalan. Oh, ternyata mereka gagal. Ternyata besoknya mereka nggak konsisten. Itu alasannya kenapa bakal kita bedah di sesi video kali ini. Ya, perkenalkan, namaku Satria. Aku anak SMA yang bisa ngelewatin masa-masa malas buat latihan kalistenik. Jujur li, gue udah bisa 2 muscle up lebih, 5 muscle up, dan 15 pull up. Gue memang belum bisa dibilang kalau hard banget, orang yang paling jago banget, bukan, belum. Tapi gue udah cukup paham tentang namanya konsistensi. Gue latihan 2 tahun berturut-turut ya. Gue juga ngalamin namanya dropout, gue juga ngalamin yang namanya malas, gue juga ngalamin banyak hal yang bikin gue gak growth cepat. Nah, di sini gue bakal bedah gitu. Kenapa alasan orang tuh malas dan kenapa orang itu berhenti latihan di beberapa bulan ke depan gitu. Nah, pertama-tamanya gue mau tanya dulu ke kalian nih. Kalau kalian nih semisal di posisi gue sekarang nih, di pikiran kalian tuh apa? Kalau kalian sebagai orang yang udah lebih dari gue, pasti kalian ngelihatnya gue adalah player baru dan mungkin kalian menganggapnya gue nggak terlalu apa-apa buat kalian. Tapi coba deh, kita pindah ke orang yang baru mulai workout nih. Dia nggak tahu apa-apa dan dia juga masih malas banget buat latihan. Pastinya dia mikirnya gini, wah ini Mas Satria pinter banget, dia juga berpengalaman, dia juga pantang menyerah, dia kuat, dia apa aja, pokoknya dia membangga-banggakan gua. Nah, ini alasan gua bikin YouTube ini. Alasannya biar kalian tuh orang-orang yang di levelnya di bawah gua bisa menuju ke level gua dengan cepat gitu. Karena gua tahu sendiri guys, gua tahu sendiri cara naik ke level kayak gua sekarang ini. Nah, kita bahas dulu nih sekarang nih, kenapa dulu gue bisa konsisten. Nah, ini alasan yang harus kita gali dulu guys. Kalau sebelum kalian kenal gue, sebelum kalian muji-muji gue, kalian harus tahu dulu apa alasan gue konsisten. Nah, awalnya jujur aja gue dulu pakai motivasi. Nah, di awal-awal itu emang bener-bener motivasi itu yang nge-boost gue di awal-awal gue latihan workout gitu. Nah, motivasi gue tuh apa? Nih, gue jelasin nih ini jelasin dari awal nih ya. Dulu gue tuh emang udah bisa workout guys. Awalnya cuman iseng-iseng aja. Gara-gara gue diledek-ledekin sama temen gue. Gue lemah lah, gue gendut gitu. Terus gak bisa panco, kalah panco. Gue tuh dulu digituin guys, gak bisa pull up gitu. Gue malu dulu guys. Gue dibully. Dan gue paling lemah di kelas. Di SD gue paling lemah. Di SMP gue juga lemah gitu. Di awal-awal tapi setelah gue kelas 9 gue lagi ngebus. Nah, gue mau bahas dulu di pas waktu awal-awal gue dapet motivasi terbesar gue. Jadi gini, ini tentang patah hati teman-teman. Nah, ceritanya gue patah hati, terus gue workout nih. Oh, ternyata di waktu gue patah hati nih tuh, gue tuh bisa ngelakuin 1-2 bulan kalau nggak salah, 2 bulan sampai 3 bulan itu latihan konsisten teman-teman. Gila, bener-bener konsisten. Bahkan lebih gilanya lagi, gue tuh dari pagi nih ya, pagi latihan nih, sorenya masih latihan lagi, kan gila kan, gila di luar nalar itu, di luar nalar gitu. Itu tuh gara-gara patah hati ya teman-teman ya, jangan ditiru, pokoknya jangan ditiru, jangan ditiru, itu nggak baik. Nah, terus alasan kedua, terus habis itu gue kan udah konsisten tuh ya, udah konsisten. Terus besoknya setelah gue udah naik level gitu, berarti kan gue kan udah konsisten 3 bulan nih, otomatis gue udah bisa pull up lebih banyak, push up lebih banyak, badan lebih ringan. Nah, di sini gue udah nemu namanya gejalanya apa tuh, gejala malas dan gejala bosan ini yang paling membunuh guys. Bosan ini tuh gini, ini aku bisa 10 pull up nih, aku malas, bosen, aku mah tiap hari push up pull up doang gini doang,
10 kali 10 kali 10 kali terus bosen banget gitu. Kenapa aku nggak kayak teman-temanku yang lain gitu, nongkrong, jalan-jalan, ngegame, atau hal yang lain deh yang menyenangkan. Masa sih gue harus latihan pull up, push up, lari gitu, ngapain gitu, bosen. Nah itu gue udah ngelewatin di fase itu. Ternyata gue pernah sekali gitu, 1 minggu gue nggak latihan. Alasannya karena apa? Alasannya cuman gara-gara, kalau nggak salah itu gue udah naik di, udah SMA nggak sih? Oh enggak, belum. Pas liburan, oh ya inget banget gue pas liburan tuh, gue dulu sempet 1 minggu nggak latihan gitu, gara-gara gue males, bener-bener males, dan gue break out gara-gara gue cedera nggak salah, bukan cedera, udah kayak ya malas aja gitu, males udah bener-bener ponnya tuh malas gara-gara bosen gitu, ngapain gue pull up kayak gitu terus. Nah terus akhirnya gue masuk SMA. Nah di sini cerita gue baru dimulai teman-teman ya. Cerita gue dapat motivasi lagi tuh baru dimulai gitu ketika gue masuk SMA nih. Gue ternyata level gue tuh udah di atas rata-rata manusia di situ gitu, paham gak sih? Jujur gue nggak sombong ya, tapi gue jujur aja nih, dari antara teman-teman gue gitu, gue tuh emang orang yang paling bisa pull up, bisa push up. Walaupun di otak gue emang ada kalah kalau di matematika sama fisika kimia, emang gue jujur aja gue kalah di situ. Tapi soal kekuatan, soal pelajaran lain mungkin gue bisa lah ya. Gue nggak usah bahas itu dulu deh, gue mau bahas ke ini dulu, ke konsisten dan workoutnya ini. Nah setelah gue tuh di SMA ini, gue tuh dapat namanya boost mood guys. Kenapa gue dapat boost mood lagi? Karena ternyata di SMA gue viral guys, dapat 3,5 juta views, dan di situ banyak banget yang komen. Tau nggak? Yang komen nggak cuman teman gue, kakak kelas gue, angkatan gue ya. Itu tuh mereka komen langsung di depan gue, kepala gue gini. Nah gimana lagi itu kalau nggak, gue tuh jadi mikir kalau gue tuh wah, gue udah dilabelin nih sebagai anak yang jago pull up, masa sih gue nggak pull up gitu. Makanya gue udah sekarang lebih fokus ke konsisten, karena konsisten itu udah makan sehari-hari gitu, apalagi plus tekanan. Nah karena gue punya tekanan dilabelin, makanya gue jadi bisa konsisten teman-teman. Nah pelajarannya di sini apa teman-teman? Gue waktu SMP, SD itu gue nggak dilabelin sebagai anak yang rajin, anak yang jago pull up. Gue belum dilabelin sebagai anak yang jago pull up. Ingat guys, label identitas itu dibangun bukan satu malam, tapi dibangun lebih dari tahunan guys. Gue tahunan baru gue dilabelin sebagai anak yang jago pull up gitu. 3 tahun lebih ya, gue konsisten 3 tahun lebih, baru gue dianggap master gitu. Enggak, bukan master ya, belum. Baru gue dianggap kelihatan ya, dicap sebagai anak pull up. Jadi di sini pelajarannya apa teman-teman? Pertama tadi lu harus konsisten pakai cara gue tadi ya. Yang kedua, kalau kalian pengen terkenal gitu, kalian pengen sukses, itu tuh sebenarnya kalian mikirnya ke ranah lama, jangka panjang aja teman-teman. Gue mungkin kalau bilang sukses ya sukses, gue sukses dipanggil sebagai, dilabelin sebagai anak jago pull up. Kalau sukses kaya kayak belum. Dan sukses jadi juara top 1 dunia kayak belum juga gitu. Insya Allah menyusul gitu kan. Nah oke. Sampai sini kita kayaknya aku mau ini aja deh, ngebahas soal perang guys. Gue jujur aja nih, gue tuh ini udah ya, pembahasan kita udah masuk ke ranah pribadi. Kalau tadi kan itu kan gue ranahnya ke fokus ke konsistennya sama pull up-nya gitu. Sekarang kita bahas ke pemikiran gue sendiri ya. Gue tuh adalah orang yang suka ekonomi guys. Jujur gue suka banget ekonomi. Lu tahu Benik Investor Group kan? Terus Timothy Ronald, gue tuh suka banget nontonin mereka tuh. Gak cuma nontonin mereka, gue juga analisis, bener-bener gue baca tuh beritanya yang disampaikan itu bener atau enggak sih. Ada yang salah
ya gue bilang salah. Kalau ada yang bener, gue bilang yang bener gitu. Tapi yang paling gue suka di sini tuh pemikiran Benik, karena gue tuh adalah cinta Indonesia guys. Gue jujur, gue cinta Indonesia guys. Jujur gue cinta Indonesia gara-gara apa? Gue nggak sudi guys melihat teman gue setanah bangsa ini menderita coy, ya kan. Nah si Benik ini tuh dia tuh adalah satu-satunya orang yang menurut gue udah paling terpercaya dah pokoknya buat ngungkapin sebuah data dan fakta teman-teman. Pasalnya tuh gini, kreator lain itu ngebahasnya satu topik yang memanas gitu, sedangkan Benik dia nggak ngebahas seperti yang topik yang memanas saja, tapi dia analisis apa yang merugikan, apa yang menguntungkan Indonesia. Bahkan Benik ini itu tuh membuat beberapa penontonnya atau beberapa penontonnya itu lebih sadar tentang apa yang sedang berjalan. Faktanya gimana gitu. Bukan cuman panas-panasnya doang, hot-hotnya doang, bukan skandal-skandalnya doang ya. Tapi masuk ke ranah ceritanya itu gimana gitu. Yang bener tuh gimana sih sebenarnya? Gitu guys. Oke. Next time ya. Kalau menurut kalian nih dari pemikiran gue tadi itu bebas deh kalian komen apapun, dan jika video ini ada 50 like aja dalam 1 minggu, gue bakal kasih lagi tips-tips yang kalian ada di komen. Jadi gue bakal balasin komen yang ada di video ini guys. Gue nggak tahu video ini bakal viral atau enggak, tapi ya semoga aja viral ya. Next, duluan guys, bye bye. Salam sehat, salam kuat, salam konsisten, salam, kalau kata Benik mah, salam cuan metal.